yang akan menampilkan video mengenai pengambilan spesimen darah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masyalina dengan NIM 23331193 dan rekan-rekan saya. Saya Daviani Putri dengan akhiran NIM 381. Saya Fadil Nikra dengan akhiran NIM 385. Saya Rahma Putri dengan akhiran NIM 387. Saya Nila Sari dengan akhiran NIM 400. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan pengambilan sampel darah, tentunya kita harus tahu terlebih dulu apa sih itu pembuluh darah vena dan apa sih itu darah arteri. Nah, untuk darah vena itu sendiri merupakan pembuluh darah yang darahnya kaya akan karbon dioksida yang akan dibawa ke jantung. Sementara itu untuk darah arteri merupakan pembuluh darah yang kaya akan oksigen yang akan dibawa dari jantung ke seluruh tubuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dalam pengambilan darah vena ataupun arteri. Nah, untuk tujuan dari pengambilan ini, yang pertama kita bisa mengetahui bagaimana cara pengambilan darah vena ataupun arteri, dan juga untuk mendapatkan sampel darah, baik itu untuk pemeriksaan atau penegakan diagnosa bagi dokter. Lalu untuk tujuan pengambilan darah arteri, kita juga akan bisa mengetahui keadaan O2 dan metabolisme sel. Kita juga akan mendapatkan efisiensi pertukaran O2 dan juga CO2. Lalu menentukan tingkat tekanan O2 dalam arteri. Untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan darah vena, yang pertama kita memerlukan spirit, yang kedua kita perlu tourniquet dan juga kapas alkohol, juga kapas kering, serta tabung vakum atau vakum tube. Untuk pengambilan darah arteri, kita memerlukan seperti yang sama seperti pengambilan darah vena. Kita juga memerlukan tourniquet, kapas alkohol, lalu hipavik, plester, dan spet steril, lalu penutup jarum, serta handuk kecil atau sarung tangan, dan juga vakum tube seperti pengambilan darah vena. Setelah untuk pengambilan darah, lokasi ada arteri dan vena, yaitu yang pertama ada arteri. Untuk lokasinya yaitu biasanya di vena media cubital, vena cava, vena basila, dan vena digitalis. Untuk lokasinya tidak boleh diambil vena yaitu daerah edema, hematoma, dan daerah yang ditransfusikan, serta daerah di luka bekas luka. Untuk pengambilan darah di arteri yaitu di arteri radialis, arteri dorsalis pedis, arteri brachialis, dan arteri formalis. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Fadil Nikra dengan NIM 2331135. Saya akan menjelaskan prosedur bagaimana cara pengambilan spesimen darah atau sampel darah melalui arteri dan vena. Pada prosedur ini, kita akan melalui 3 fase. Yang pertama, fase orientasi, tahap kerja, fase kerja, dan fase terminasi. Pada fase orientasi, sebelum ke pasien, kita akan mencuci tangan dulu. Oke. Cuci tangan melalui cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, setelah kita mencuci tangan 6 langkah, kita akan menuju ke pasien dan melakukan komunikasi terapeutik yang berupa kita menjelaskan bagaimana prosedur dalam pengambilan spesimen darah ini dan menjelaskan tujuannya dan informasi kepada pasien. Oke, baiklah, kita akan menuju ke pasien. Permisi Pak, perkenalkan, nama saya Fadil Nikra. Saya mahasiswa yang bertugas pada shift pagi hari ini sampai siang nanti. Sesuai dengan standar operasional rumah sakit, bolehkah Bapak menyebutkan nama Bapak dan tanggal lahir Bapak? Oke, sudah sesuai ya Pak, Bapak Tono dengan tanggal lahir 22 Agustus. Oke. Baiklah Bapak, sesuai dengan janji kontrak kita kemarin, kita akan melakukan tindakan pengambilan spesimen darah. Tindakan ini bertujuan untuk memeriksa kadar darah Bapak yang nantinya akan membantu dokter untuk mendiagnosa atau menentukan kadar kesehatan Bapak saat ini. Sebelumnya, apakah Bapak setuju dengan saya melakukan tindakan ini sekarang? Oke, baik. Bapak sudah setuju ya Bapak. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang Bapak ingin tanyakan? Oke, tidak ya Bapak. Nah, setelah kita melakukan komunikasi terapeutik dan info konsen kepada pasien, kita akan mengambil dan mempersiapkan alat dan meningkatkan alat tersebut kepada pasien.
Nah, setelah alat sudah didekatkan ke pasien, kita jangan lupa untuk mencuci tangan lagi. Oke, setelah mencuci tangan, kita siapkan alat-alat ikat pasien. Oke. Dalam pengambilan sampel darah ini konsepnya tidak steril ya, jadi kita menggunakan handphone bersih saja. Oke, setelah kita mencuci tangan 5 langkah dan telah memasang handphone, kita akan menentukan lokasi di mana spesimen darah atau sampel darah diambil. Kali ini kita akan mengambil darah di arteri di pembuluh darah arteri, tepatnya di arteri brachialis, yaitu terletak di pergelang tangan. Oke, permisi ya Pak. Lokasi arteri brachialis lebih tepatnya terletak di atas pergelangan tangan di bagian posisi yang mendekat gap tubuh, yaitu bagian sini. Untuk melakukan tindakannya kita raba dengan cara palpasi. Jika sudah ketemu di bagian sini, selanjutnya kita akan membendung arteri pasien dengan cara memasang turniket sekitar 3 jari atau 10 cm di lokasi penusukan. Siap Pak. Kita perintahkan juga pasien untuk mengepal tangannya. Oke, jika lengan arteri pasien sudah dibendung, kita akan melakukan tindakan aseptik pada kulit pasien, lokasi di mana penusukan dilakukan, dengan menggunakan pulse swab. Siap Pak. Berapa lokasi arteri pasien dengan cara palpasi. Oke. Jika sudah, siapkan spatnya. Lalu tusuk, jarumnya menghadap ke atas. Siap Pak. Pastikan jarumnya masuk ke arteri pasien. Oke. Biarkan darah mengalir mengisi spat sesuai dengan volume permintaan. Oke. Jika sudah terisi spat dengan darah, buka turniket dan perintahkan pasien untuk melepas genggamannya. Jika sudah, buka spat dari kulit pasien dengan menutup menggunakan aqua swab dan tahan. Tunggu sampai darah pasien tidak mengalir lagi. Jika sudah dipastikan tidak mengalir lagi, kita plester dengan plasterin. Permisi ya Pak. Jika sudah, kita rapikan alat kembali. Setelah kita melalui fase terminasi, jangan lupa kita mencuci tangan 6 langkah lagi.
Jika sudah, kita selesai.